Oke, teman-teman semua yang baru hadir atau baru datang, selamat datang ya teman-teman semua di webinar series yang perdana dari bukadonasi.com. Oke, teman-teman semua tentunya dari berbagai macam daerah ya, boleh teman-teman jika berkenan kita kenalan misalnya nama sekaligus nama strip, asalnya dari mana gitu, misalnya dari Depok ke Jakarta boleh teman-teman di kolom chat Zoom-nya, nama strip nama strip dari asal kotanya dari mana. Boleh ya teman-teman ya, biar kita makin saling kenal juga satu sama lain gitu kan. Nah, boleh ya sambil itu semua, teman-teman, nah ada Ova, yang lainnya silakan diikuti ya di kolom chat Zoom-nya ya teman-teman semua. Nah, sambil kita menunggu yang lain juga saya kenalan tuh ya, ada Cahya dari Jaksel. Di sini saya akan memperkenalkan pembicara kita ya pada pagi hari ini, yaitu ada Pak Heru Saleh. Beliau ada founder dari bukadonasi.com. Beliau juga sebagai trainer pendamping UMKM yang sudah bersertifikasi BNSP, juga founder dari Sahabat Quran Depok. Tentunya banyak lagi prestasi yang sudah beliau berikan ya. Bisa nanti langsung kita dengarkan langsung ya dari beliau ya, terkait dengan apa aja yang sudah dikontribusikan, banyak hal di luar sana. Langsung saja Pak Irul, apabila sudah siap untuk memberikan materinya pada sesi kali ini, waktu, tempat, dan seterusnya saya akan berikan kepada Pak Irul untuk memulai sesinya. Oke, terima kasih Bang Fikri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu. Ya, mohon maaf saya joinnya agak terlambat. Tadi baru sampai rumah ya. Pagi-pagi udah ke Lebak Bulus. Ini baru tadi 9.35, Bang. Ya. Alhamdulillah bisa tetap join. Kemudian nanti sampai selesai ya teman-teman semuanya. Kita lebih banyak nanti discuss saja ya, diskusi kalau ada yang ingin tanyakan, karena saya lebih suka interaktif daripada monoton ya, saya hanya menyampaikan materi gitu ya. Jadi sengaja untuk kali ini saya tidak siapkan slide khusus ya, tapi nanti ada ini slide yang bisa saya pakai ketika ngisi acara. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Saleh ya. Kalau tadi Bang Fikri memperkenalkan saya sebagai founder dari bukadonasi.com ya. Dan di sini teman-teman ada CEO-nya, ada yang lain juga, ada tim yang lain juga, ada Bang Alfa, kemudian Sadam dan seterusnya, dan teman-teman volunteer juga ya hadir ya. Ini terima kasih luar biasa antusiasmenya. Intinya kita ingin berbuat untuk negeri kita tercinta. Ya, apapun yang bisa kita berikan, apapun kontribusi yang bisa kita lakukan, itu kita usahakan ya. Meskipun hanya sekecil yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita berikan, tapi tetap kita ingin berkontribusi ya. Oke, itu pengantar dari saya. Nama saya Hairul Saleh. Saya tinggal di Depok ya. Saya tinggal di Depok. Saya tadi coba pakai kaos Bukadonasi, ternyata karena background-nya biru nggak kelihatan gitu ya. Jadi kaosnya putih, background-nya biru, hanya kaosnya tertimpa warna birunya. Oke lah. Baik teman-teman sekalian, sedikit perkenalan tentang saya. Saya sekarang aktivitas sehari-hari bekerja sebagai seorang ASN di Kementerian Keuangan, ya. Alumni dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, mungkin sini ada kali ya, atau rata-rata dari UI kayaknya. Nah, dari STAN, kemudian saya sekarang penempatannya ada di Jakarta Barat, ya, tinggalnya di Depok. Selain aktivitas karyawan sebagai pegawai negeri sipil, saya juga mengelola pondok pesantren Yayasan Sahabat Quran Depok yang sudah berdiri sejak tahun 2012, ya. Sudah cukup lama ya, hampir 9 tahun, hampir 10 tahun ya, bentar lagi. Sekarang alhamdulillah sudah ada sekitar 1.600 santri seluruh Indonesia, dari di Depok maupun di Bogor, dan di satu lagi di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Toba Samosir. Ada nggak di sini teman-teman yang dari Toba Samosir atau dari Medan, mungkin lokasi terdekat dari Sahabat Quran di Sumatera Utara? Nah, kita sudah punya lokasi di sana. Di Depok ada 2 cabang, ada satu cabang di Tapos, selain di Sawangan sebagai kantor pusatnya ya, Kecamatan Sawangan.
Ini yayasan yang pertama kali saya dirikan, kemudian berikutnya saya mendirikan Yayasan Rumah Marketer Indonesia. Ini bergerak di bidang UMKM, ya. Karena tadi disebutkan saya juga trainer untuk mendampingi UMKM ya dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi saya mendirikan sebuah lembaga namanya Rumah Marketer, kemudian di bawahnya ada brand baru namanya sekolahcs.com. Misalkan teman-teman bisa dibuka ya sekolahcs.com. Ya. Atau ini saya bukain misalnya kalau ada yang ingin belajar, nanti mungkin teman-teman volunteer di sini kita bisa kasih free ya. Kita bisa kasih free free kelas lah, kelas gratis ya. Wah, ini luar biasa. Satu kali kelasnya itu sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah. Tapi nanti kalau ada yang berminat, saya belum jadiin co-host, mungkin bisa dijadiin co-host Bang Fikri. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang mau tanya, nanti kita kasih free kelas ya, satu kali gratis untuk belajar di sekolahcs.com. Oke, makasih. Nah, ini sekolahcs.com. Ini lembaga yang kita bikin untuk UMKM ya. Teman-teman UMKM yang ingin berkembang, ingin maju CS, CS ya, CS online ya, atau admin lah biasanya. Nah, untuk bisa menjadi admin kan tidak mudah, di sekolah nggak diajarin materi-materi bagaimana sih cara menjawab WA dengan cepat, dengan baik, terang CS. Nah, banyak materinya. 30-31 kita ada angkatan kedua. Kalau ada yang mau join silakan. Teman-teman di sini ada yang boleh nanti kita kasih free class ya. Bagi yang tanya aja ya. Nah, ini lembaga kedua yang saya bikin selain Sahabat Quran. Kemudian yang ketiga saya bikin bimbel akselerasi juara. Ini baru jalan 2 pekan. Ya. Kemudian sebelumnya ada bukadonasi.com. Bukadonasi.com websitenya masih dalam proses pengembangan ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah buka, kok websitenya belum jadi, ya. Jadi kita akan jadikan nanti Bukadonasi itu sebagai crowdfunding, salah satu tempat untuk mengumpulkan dana untuk membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan. Jadi kitalah sebagai maklar kebaikan, ya. Jadi pahalanya luar biasa. Meskipun kita sendiri tidak punya dana untuk nyumbang gitu ya, tapi karena kita maklar kebaikan, insya Allah tetap ada pahala. Nah, ini websitenya bukadonasi.com masih dalam proses pengembangan. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini bisa launching ya, sehingga teman-teman bisa langsung bergerak. Sama-sama kita carikan donasi. Mungkin di sekitar teman-teman tadi kalau nggak ada yang dari Jambi ya, saya boleh sapa ya. Ada Latifa Depok, kemudian siapa nih? Rizky Ripazo. Halo Rizky dari Kuala Tungkal Jambi. Luar biasa tuh. Wah, ini ada juga Aisyah dari Kuala Tunggal juga, tetanggaan kan. Ada lagi. Ini Kuala Tunggal semua. Oke, Siti Fauziah Jambi juga, Nur Khairotunisa Jambi juga. Jadi orang Jambi semua ini. Siapa yang dari Jambi? Jangan-jangan ini sekeluarga ya. Ijah dari Tanjung Jabung Barat Jambi. Wah, ini Jambi. William dari Jakarta Timur, kemudian Badewi dari Depok, saya dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta hampir semuanya rata. Nah, teman-teman, nanti ketika bukadonasi.com ini hadir sebagai platform crowdfunding di Indonesia yang juga menemani teman-teman yang sebelumnya gitu ya, platform yang lainnya sudah duluan. Ya, teman-teman yang ada di daerah maupun di Jabodetabek ya, Jambi maupun di Jabodetabek, silakan cari orang-orang yang perlu kita bantu, kemudian dokumentasikan, lalu kita upload nanti di sini ya. Nanti tim buka donasi yang akan ngurusin proses untuk diupload, diposting di website. Nah, tugas teman-teman volunteer atau yang ingin bergerak bersama dengan kita, gitu ya, relawan, tugasnya adalah ikut bersama mencarikan siapa yang mau dibantu dan siapa yang mau membantu menggunakan platform ini, ya, sehingga masalah di sekitar kita bisa kita selesaikan bersama-sama meskipun kita tidak berada di satu tempat. Saya di Depok, Pak Fikri di Depok, ada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, tapi semuanya bergerak bersama-sama sehingga masalah di setiap tempat kita bisa kita selesaikan secara cepat. Itu harapannya. Ini platformnya, ya, nanti itu lebih banyak disinggung oleh Bang Fikri. Nah, pagi hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih membangun bisnis saat pandemi, ya. Saat pandemi kok malah bangun bisnis, buka bisnis. Ya, justru adanya kan kalau kita lihat di media massa, di berita online, banyak retail-retail besar itu tutup ya, tutup, bangkrut lah. Mungkin kalau kita lihat bangkrut, tutup, sepi, kemudian kolaps dan seterusnya ya. Sebenarnya kalau saya lihat lebih dalam lagi, mereka tidak bangkrut sebenarnya. Mereka hanya memainkan strategi aja. Ya, strategi
Agar apa? Agar bisa bertahan ya, dan mumpung ada alasan lah gitu ya untuk mengurangi karyawan, itu bisa jadi strategi. Karena kalau kita lihat teman-teman sekarang, Giant misalnya, Giant yang dikabarkan mem-PHK ya, mengurangi karyawannya cukup banyak. Belum lama di dekat saya dia rebranding, dia ngeluarin brand baru, High Fresh. High Fresh. Jadi sebenarnya apa dong kalau dikatakan bangkrut tapi kok malah buka brand baru gitu. High Fresh dia. Eh, Kalau saya analisa ternyata dia menyesuaikan pasar yang sekarang. Customer sekarang karena sejak adanya pandemi kemudian sudah mulai gaya hidup baru gitu ya. Mulai cari yang segar, nyari yang bersih, nyari yang apa yang aman dan sebagainya. Dia nge-brand baru, bikin brand baru atau rebranding gitu ya, atau menghadirkan produk baru dengan customer target yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Customer sukanya yang segar, sukanya yang bersih, sukanya yang hygiene gitu ya, maka mereka menyesuaikan. Pola-pola restoran yang lain juga sama, yang tadinya polanya hanya dine-in, makan di tempat gitu ya. Restoran bahkan Hokben itu, kalau teman-teman perhatikan di Hokben ya, kalau yang belum pernah makan ya nanti coba aja lah cari di websitenya gimana ya. Hokben itu sekarang, ya bukan sekarang, sejak pandemi dia mengeluarkan produk frozen-nya. Sehingga kalau kita datang take away bisa. Kita mau makan di rumah pun tinggal dipanasin aja. Itu sekelas Hokben yang sudah menggurita dengan sudah besar pun dia berusaha masuk ke area industri yang sesuai dengan keinginan customer. Dia bikin produk yang bisa dibawa pulang dan bisa diangetin. Jadi banyak ya melakukan inovasi-inovasi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pasarnya maunya apa, itu yang dikerjakan. Jadi kalau kata motivator, kata konsultan bisnis itu, kata guru saya mengatakan bahwa follow your customer. Ikuti apa yang diinginkan oleh customer kita. Di masa pandemi ini customer kita maunya apa? Maunya si penjual itu pakai masker, maunya produknya itu tertutup rapat, maunya semuanya disajikan dalam bentuk hangat dan seterusnya. Maka kalau kita ingin jualan produk kuliner, sesuaikan dengan customer kita, keinginan customer kita, follow your customer. Jadi ikuti apa keinginan customer. Jangan sampai kita memaksakan diri dengan pola-pola kita yang ternyata saat pandemi nggak cocok gitu ya. Yang ada kita malah melawan kondisi ya. Pas customer kita maunya apa, kita malah bertolak belakang. Nah, jadi itu ya strateginya, bahwa kondisi pandemi pun masih memungkinkan orang untuk mengeluarkan produk baru ya. Termasuk saya di awal pandemi 2020, visi saya ini adalah fashion sebenarnya. Fashion ya. Di jilbab anak dan dewasa, kemudian saya merambah ke buku-buku anak juga karena satu target market ya. Kemudian di awal pandemi karena orang mulai turun beli jilbab ya karena nggak ada anak sekolah gitu ya. Orang ngapain beli jilbab sekolah kalau anaknya sekolah di rumah gitu kan, pakai jilbab yang ada aja lah. Atau kadang mungkin atasnya jilbab bawahnya pakai baju pendek gitu. Yang penting kan di kamera kelihatan rapi gitu kan ya. Nah, penjualan saya turun. Akhirnya apa? Saya buka bisnis baru sesuai dengan keinginan customer, yaitu produk frozen food waktu itu. Di 2020 awal saat pandemi mulai masuk, saya mulai buka bisnis frozen food sesuai dengan keinginan para customer yang bisa masak setiap hari di rumah ya, meskipun mereka sendiri nggak bisa masak kan. Kadang ada orang tua kan ya, orang tua yang biasanya kerja di kantor, kemudian tiba-tiba harus WFH, ngurusin anak suaminya, dan harus masak gitu ya, dipaksa untuk masak karena kondisi dia di rumah seharian, maka agak sulit gitu kan. Orang nggak biasanya nggak masak, tiba-tiba di rumah harus masak, harus bikin cemilan buat anak yang PJJ misalnya, akhirnya mereka kebingungan. Nah solusinya adalah mereka mencari produk-produk frozen. Pingin makan donat ya bikin frozen, pingin makan apa cilok beli cilok frozen, siomay ada siomay frozen, bakso ada bakso frozen, mie ayam pun ada mie ayam frozen, bahkan pepes, nasi bakar di frozen semuanya ada. Dan sama saya semuanya pernah menjual produk itu, termasuk molen ya tahu ya, makanan molen itu di frozen pun ada itu. Nah, sehingga teman-teman atau ibu-ibu yang pingin makan, pingin cemilan ya yang aman, tidak perlu keluar rumah, mereka bisa masak sendiri dengan frozen itu, produk frozen. Nah, akhirnya bergeser, saya buka cabang buka bisnis frozen ya. Ini saya sedikit peluangnya, perubahan cara orang menikmati makanan ya saat
Ini contohnya di bisnis kuliner. Jadi di bisnis kuliner ini perilaku masyarakat berubah. Orang makan jaga jarak ya, bahkan kalau kita masuk ke restoran ada tanda-tanda silang gitu kan di mejanya, di kursinya gitu kan, nggak boleh duduk berdampingan persis. Maka cara jualan kita pun harus diubah. Kita nggak bisa memaksakan diri, kemudian kalau kita mau dine in makan di tempat kursinya dikit, nggak bisa, kursinya harus banyak gitu kan. Karena 50%-nya yang dipakai. Misalnya kita cuma punya beli 10, maksimal hanya 5. Berarti kalau kita ingin menghadirkan 10 orang, beli kursinya 20. Atau beli kapasitas mejanya untuk 20 orang. Karena 50% kan. Maka cara jualan kita pun harus diubah. Nggak bisa kita pakai cara-cara yang lama. Atau dine-in sempat dilarang gitu ya, sempat dilarang. Maka kita harus masuk ke area take away, jualan online dan seterusnya. Daya beli menurun, prioritas belanja berubah, tapi orang tetap butuh makan. Nah, berarti bisnis makanan itu bisnis yang terkrisis. Makanya saya masuk ke dunia frozen food. Nah, ini salah satu bisnis yang saya rintis saat pandemi. Saat pandemi kok malah buka bisnis? Iya, karena orang butuh makanan yang bisa dipanasin kapan aja. Kemudian penggunaan belanja via internet meningkat ya, kayak gini kan kita libur-libur nge-zoom kan otomatis meningkat ya. Dan bagi kita yang nggak biasa, ya, kalau teman-teman semua sini sudah biasa ya, bagi UKM yang nggak biasa main di internet ya, pakai digital, maka harus belajar, mau nggak mau dipaksa untuk belajar. Yang nggak biasa pakai Zoom, itu Zoom itu apaan sih, gimana cara masuknya, saya pernah menemui, Pak ini Zoom itu gimana joinnya gitu kan, nah akhirnya diinstal dulu lah gitu kan, terus ini gimana suaranya bisa keluar, itu harus ngajarin dulu gitu. Awal-awal ya kayak gitu ya, emak-emak yang nggak biasa main internet, main aplikasi kayak gitu, tiba-tiba dipaksa setiap acara harus pakai Zoom misalnya. Akhirnya dia mau nggak mau belajar, dan ternyata bisa lama-lama. Artinya sesuatu yang tadinya nggak mungkin, mustahil, dan ya susah lah, kayaknya bisa, karena kondisi dipaksa, akhirnya dia bisa juga. Kemudian detail ini berkurang, berarti harus siap pindahin biaya cuci peralatan ke kemasan yang menarik. Kalau biasanya dine-in kan otomatis cuci piring, cuci gelas, gitu ya, makan di tempat, maka harus dipindah ke kemasan yang menarik. Jadi biaya untuk cuci piringnya dipindahkan ke biaya kemasan. Jadi kemasannya harus, packagingnya harus lebih menarik. Kemudian alokasi waktu bersama keluarga meningkat. Kenapa? Karena masakan rumah dianggap mengurangi risiko penularan. Berarti ini ya, ready to cook. Ini frozen food yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman kalau ingin buka bisnis, sampai sekarang frozen food masih menarik ya, meskipun sudah menurun ya, tapi masih bagus penjualannya. Masih ada penjualan lah ya, dibandingkan kondisi-kondisi biasa. Karena orang masih konsumsi frozen food. Sama kerangka pemasarannya juga sama, mulai diubah. Jadi kalau kita ingin buka bisnis baru di saat pandemi, yang harus diperhatikan banyak. Tidak bisa pakai pola-pola normal. Apalagi soal kuliner ya, soal kuliner. Ujungnya adalah nanti di pemasarannya. Pemasarannya harus pakai online, digital. Kita nggak bisa pemasaran offline lagi. Door to door, nawarin itu nggak bisa. Diusir nanti yang ada gitu kan. Masuk ke setiap rumah, tanyain udah vaksin belum vaksin, ditolak lagi. Jadi nggak bisa tuh sales offline itu terkendala. Mau nggak mau harus masuk sales online. Ya, makanya di Buka Donasi itu kita kembangkan bagaimana sih mengumpulkan donasi, fundraising-nya menggunakan digital. Semua pakai digital. Ya, tidak kita lakukan secara offline. Ini untuk menyesuaikan kondisi zaman sekarang dan kondisi pandemi sebenarnya. Kalau pakai offline kan, kalau kita lihat misalnya, mungkin ada tuh masjid-masjid atau lembaga sosial yang di tengah jalan gitu ya, tengah jalan pakai jala gitu atau pakai kaleng gitu kan dari dana. Secara offline gitu kan resikonya tinggi, selain resiko kecelakaan, resiko bikin kemacetan, juga resiko tertular penyakit juga lebih tinggi karena di luar gitu. Atau yang keliling minta-minta dan seterusnya. Nah, ini pola marketingnya diubah menjadi ke Facebook, Instagram, ya, kemudian GoFood, GrabFood, bahkan ShopeeFood, kemudian sistem pre-order ataupun menggunakan marketplace. Ketika kita main di kemasan, main di online, mau nggak mau produk harus dibuat menarik, baik fotonya maupun kemasannya. Ya. Ini poin-poin ketika kita membuka bisnis baru, khususnya kuliner di saat pandemi, harus diperbaiki. Bahkan untuk semuanya ya, kalau fashion pun ya fotonya harus diperbaiki,
Kalau biasanya mungkin jualannya di Tanah Abang yang langsung orang lihat mungkin sepi, akhirnya dijual secara online, mau nggak mau harus dibuat semenarik mungkin. Ya. Mungkin ada sesi live, ada review di YouTube dan seterusnya. Ini bagian dari cara marketing produk kita. Ya. Kita lihat misalnya, kalau sebelum pandemi kayak gitu udah biasa ya, karena orang nyari dine-in, nggak nyari tempat. Ya. Sekarang orang udah mulai beralih ke review di YouTube, lu banyak sekali gitu ya. Uh, Kalau teman-teman buka di YouTube banyak sekali bahas tentang kuliner ya. Promosinya, ya, pemasarannya via YouTube banyak. Jadi customer sudah berubah, tidak ke restoran lagi, tapi ada di grup WA, ada di Instagram, ada di Facebook, YouTube, Twitter dan seterusnya. Dengan itu, semua ini ada di digital. Jadi mau nggak mau kalau kita ingin buka bisnis baru di masa pandemi ini, kita harus kuasai digital. Kita harus masuk ke media sosial. Nggak bisa kita mengandalkan offline. Ya. Bahkan peluang banget sebenarnya kalau teman-teman ingin buka bisnis saat pandemi, khususnya bisnis kuliner gitu ya, teman-teman bisa gunakan misalnya cloud kitchen atau ghost kitchen gitu ya, bisa juga. Nah ini contoh juga. Nah, jadi masuk nih, harus pindah ke pasar-pasar online ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Marketplace, kemudian bikin jaringan reseller, kemudian pasarin di GoFood, GrabFood, bahkan ShopeeFood ya. Kita bisa tetap buka bisnis baru di masa pandemi, tapi harus tahu masalah ini. Jangan sampai semangat buka aja gitu ya, tapi pola pemasarannya masih pola konvensional kayak gini misalnya, apalagi khusus makanan gitu ya, itu resikonya sangat tinggi ya. Meskipun sekarang orang udah mulai cuek gitu ya, makan-makan di warteg atau di restoran udah biasa, udah banyak, bahkan yang nggak pakai masker pun sudah banyak gitu ya kalau kita lihat di luar ya. Tetapi pasar orang yang peduli kesehatan juga masih banyak, artinya teman-teman juga harus perhatikan jangan sampai mengabaikan corona gitu ya, COVID ya. Harus dibuat marketingnya untuk bisnis baru yang akan kita buat harus di online kan semuanya nih. Jadi ini yang perlu kita pahami sebelum kita membuka bisnis saat pandemi. Karena beda pola customer-nya, marketingnya, produknya itu beda. Khususnya ini untuk makanan ya, makanan. Nanti ada bisnis lain yang saya buat selain makanan. Oke, ini untuk yang contoh bisnis yang saya buat saat pandemi, yaitu dalam bentuk frozen food ya, makanan. Ya, saya cerita yang kedua. Bisnis yang kedua yang saya buat saat pandemi itu adalah kita bikin bimbel. Wah ini luar biasa ya. Saat bimbel pada turun, saya malah bikin bimbel gitu ya. Jadi di saat bimbel-bimbel besar di sekitar kita ini pada jatuh karena kehabisan murid, ya saya malah paksa bikin bimbel. Pola yang saya lakukan ketika saya mau buka usaha adalah saya riset customer dulu, riset market dulu, tanyain dulu, survei dulu gitu ya. Kira-kira kalau saya bikin ini ada yang mau nggak? Kira-kira terkait dengan masalah ini apa harapannya gitu ya. Jadi kalau dilihat misalnya terkait dengan PJJ, orang tua banyak yang kesulitan ya menemani anak belajar, apalagi pelajaran semakin sulit, semakin besar semakin sulit. Sedangkan background pendidikan orang tua beda-beda. Mungkin ada yang orang tua lulusan SMA, ada orang tua yang lulusan SMP atau yang sebagainya. Atau orang tuanya mungkin pintar tapi nggak sempat karena sibuk kerja ya. Sehingga anak-anak yang belajar di rumah tidak optimal materi yang didapatkan. Maka dari sini muncul masalah kan, yaitu masalahnya anak-anak hampir 2 tahun ini ketinggalan materi yang cukup banyak. Anak-anak hampir 2 tahun ini banyak ilmu yang tidak dia dapatin secara optimal. Jadi masalah dalam bisnis, masalah adalah peluang. Jadi kalau teman-teman ingin membangun jiwa entrepreneur gitu ya, melihat masalah adalah sebuah peluang. Oh ini masalahnya ibu-ibu orang tua kesulitan ngajarin anak-anak belajar pelajaran sekolah, itu kan masalah. Nah peluangnya berarti oh ini saya bisa menyediakan solusi gimana caranya anak-anak ini bisa mendapatkan materi tetapi dengan protokol kesehatan, kemudian dengan biaya terjangkau, karena kondisi pandemi kan banyak orang tua mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan dan seterusnya. Jadi ketika dia ingin anaknya bisa ikut bimbel, dia mikir bimbelnya mahal nggak? Ya, beberapa bimbel besar-besar kan masih tetap mematok harga yang lumayan, sedangkan penghasilan orang tua menurun. Artinya
Tidak akan ketemu nantinya ketika ada penawaran bimbel, tapi karena bimbelnya mahal, orang tua yang butuh pun nggak ambil karena uangnya nggak cukup. Maka dari sini saya coba formulasikan bagaimana saya bisa memberikan peluang, memberikan solusi untuk orang tua yang membutuhkan bimbel untuk anaknya, kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan, lalu biayanya terjangkau atau murah, fasilitas yang baik. Nah, ini saya meramu, saya formulasikan. Kita buka akhirnya dalam waktu beberapa hari ada 41 anak yang daftar dalam waktu beberapa hari, ya, sampai akhirnya sudah saya close 41 anak ini sudah jalan, ya, dalam waktu beberapa pekan ini, ya. Jadi 41 anak cukup banyak ya untuk awalan, ya, sampai saya sebagai pelaku baru di dunia bimbel agak kewalahan ngaturnya. Kemudian kita servis mereka dengan optimal. Memang target saya adalah BEP-nya tidak cepat-cepat gitu ya, break even point, balik modalnya itu sebenarnya. Karena modalnya nggak ada sebenarnya kan. Modalnya apa? Promosi pakai WA. Tempat sudah ada, karena pakai tempat yayasan yang memang sudah ada setiap harinya dipakai. Hanya saya cari waktu yang di mana tempat itu nggak dipakai aja. Sehingga pada saat waktu itu yayasan nggak dipakai, ya udah saya gunakan bimbel. Artinya tempat nggak ada. Paling yang dibutuhkan apa ya, peralatan, gaji pengajarnya. Nah, gaji pengajarnya saya buat maksimal adalah sama dengan pemasukan. Tujuannya apa? Tujuannya ya kita branding dulu, cari testimoni gitu ya, cari review dulu sampai para orang tua, para anak itu merasakan nyaman belajar di kita. Nah, ini muncul akselerasi juara. Itu bimbel akselerasi juara yang sekarang muridnya ada 41 atau 40 anak ya, masalah, dengan ada 4 guru ya. Karena masih belum besar, jadi fokusnya masih di lingkungan sekitar lingkungan rumah saya dengan biaya yang sangat terjangkau. Teman-teman bisa formulasikan. Jadi kuncinya adalah lihat masalah, itu adalah peluang. Peluangnya apa? Cari solusinya. Nah, teman-teman bikin formula solusinya ini sesuaikan dengan kondisi marketnya. Kalau marketnya ada di kota, ya, ada orang-orang kaya gitu misalnya, maka mungkin harganya naik pun nggak masalah, tapi servisnya dinaikin. Servis kayak saya bimbel maksimal 10 anak, nah, bisa lebih dari 10 anak. Ya. Ada juga yang 11, tapi kalau di 11 anak saya tambahin sesinya. Normalnya 390 menit, saya buat 120 menit. Sehingga meskipun 11 anak, dia merasa dapat tambahan waktu yang cukup panjang. Ini bisnis saya yang kedua. Yang ketiga yang baru saya rintis ini adalah bisnis jasa-jasa gitu ya. Maksudnya apa jasa-jasa? Ada masalah di UMKM, nah itu masalah pemasaran. Ya, dia bikin misalnya ingin masarin produk di marketplace ya, di Bukalapak atau Media Shopee atau di Lazada, Blibli dan sebagainya. Mereka rata-rata sudah sibuk produksi. Ya, atau rata-rata sama orang tua yang sudah nggak sempat untuk belajar atau nggak sempat ngurusin itu semua. Nah, ini kan masalah. Satu sisi masalah. Berarti kalau saya ingin mengambil bisnis di sini, saya harus menghadirkan solusinya. Berarti ada peluang bisnis di sini kan? Ini ada masalah, berarti ada peluang bisnis. Maka yang saya lakukan adalah saya menghadirkan solusinya. Akhirnya saya hire satu anak, saya ajarin dia bagaimana membuat akun marketplace, bagaimana mengelolanya. Kemudian kita buka jasa itu. Pembuatan satu akun Bukalapak 50.000. Lumayan banyak nih, sekarang udah lumayan banyak yang daftar yang bikin ya. Ada sampai yang ibu-ibu restoran dia buka 4 akun langsung. 2 Tokopedia, 2 Shopee. Jadi dapat 200.000. Padahal tahu sendiri teman-teman di sini ya yang pernah jualan online, gimana sih buka akun Bukalapak, Tokopedia, Shopee paling 5 menit selesai gitu. Ya kayak kita bikin akun Facebook lah ya. 5 menit selesai. Tapi bagi mereka sulit. Dan kita tidak ingin mengganggu kesulitan dalam artian kita ajarin, nanti tambah pusing lagi. Gitu. Jadi kita beresin aja deh. Bayar 50.000 kita beresin, saya serahkan jadi sudah dipostingin, sudah diuploadin produknya. Jadi udah nggak usah mikir. Bahkan sekarang kita buka lagi, kalau masih sudah dikasih akun, sudah dipostingin, sudah diuploadin produknya, masih ini bingung cara operasiin, udah sering kita bayar 100.000 per bulan. Dan itu udah jalan. Banyak yang minta juga. Jadi hal yang simpel gitu ya. Hal yang simpel kita hanya membuka bisnis jasa. Ini yang sedang saya create lagi, soalnya nanti sore itu ya. Kita membuka bisnis baru lagi, ini bisnis yang keempat ini. Bisnis yang keempat kita membuka bisnis desain dan percetakan untuk melayani para UMKM yang sudah mulai serius untuk mengembangkan bisnisnya,
dengan membuat konten-konten di Instagram, di Facebook, di sosial media, sementara kesulitan untuk bikin kontennya. Nah, kita bisa bantu. Uangnya ada berapa? Kita buatin pokoknya. Jadi, Pak, saya cuma 50.000, yaudah kita buatin konten. Dapatnya berapa? 2 doang yang masalah. Jadi kita nggak pakai biaya sekian, tapi uangmu berapa, kita buatin. Nah, insya Allah ini kita akan segera launch. Mudah-mudahan sepekan depan sudah launching. Tapi yang minat sudah ada. Semalam sudah ada yang akad kontrak. Dia minta dibuatin 20 konten sebulan, bayar 600.000. Ya, lumayan ya, teman-teman. Mungkin di sini ada yang jago desain, gitu ya. Kalau ada yang mau jadi freelancer boleh. Jadi nanti kalau ada UKM yang mau kita lempar, gitu ya. Yang penting desainnya oke punya. Nanti kita kasih dia biar 600 ke saya, gitu ya, ke lembaga saya. Nanti buat si desainnya nggak segitu, kita bagi. Nah, itu beberapa bisnis yang saya coba buka. Jadi kuncinya adalah teman-teman kalau ingin buka bisnis, mau di masa pandemi, nggak di masa pandemi, adalah lihat masalah. Masalah orang lain itu adalah peluang bisnis untuk kita. Ya. Jadi misalnya nih ada masalah, misalnya teman-teman di sini ada yang suka garuk-garuk rambut. Kenapa rambutnya gatel, banyak kutu gitu? Karena itu peluang bisnis buat teman-teman gitu ya. Buka salon kah, kemudian apa jualan obat kutu rambut gitu ya. Jadi intinya jangan pernah marah dengan masalah orang lain karena itu duit banget itu. Karena itu adalah duit buat kita. Asal kita mampu menangkapnya. Karena kebanyakan orang malah mencemooh gitu ya. Itu orang ngeluh mulu gitu. Orang ngeluh mulu, orang nggak pernah bersyukur. Kalau saya, itu justru peluang buat saya. Itu duit buat saya gitu. Saya tinggal, ya ada masalahmu saya bisa selesaikan. Saya bisa bantu. Makan siang, teman-teman saya di kantor saya, makan siang itu malas keluar. Gitu kan. Ya udah, saya bisa bantu pesenin GoFood Grab. Apa ngambil untung, yang ngambil untung sih sedikit-sedikit lah, 2.000, 3.000 ngambil lah. Gitu kan. Tapi kalau ada 10 orang yang pesen, bisa juga kan gratis makan siang jadi. Nah, hal-hal seperti itu kadang orang, boleh deh pesenin sekalian. Kadang gini, orang mau makan siang, sudah ada aplikasi GrabFood, GoFood, tapi kadang males nyari makan siang apa, gitu ya. Milihnya lama, kemudian nanti harus beli, ngisi OVO dulu, ngisi GoPay dulu, aduh ribet banget. Nah, kita bantuin deh. Jadi di OVO saya tuh sampai 1 juta lebih uangnya. Itu buat, itu kalau ada yang pesan-pesan, udah saya pesanin. Gitu ya. Emang bisnisnya harus jalan. Jadi mindset ini yang bisa kita tumbuhkan. Nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman terlatih gitu ya, mau buka bisnis apapun, asalkan sudah direncanakan dengan baik dan tahu target marketnya, tahu visinya, itu akan mudah dijalankan. Jadi mau sembari bekerja, jadi freelancer atau jadi pekerjaan sampingan di sampingnya itu nggak ada masalah. Yang penting mindset bisnisnya harus ditumbuhkan sehingga teman-teman bisa melihat setiap ada masalah adalah peluang bisnis. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kita open discuss saja ya kalau ada yang tanyakan. Ya, silakan Bang Fikri. Oke, terima kasih banyak Pak Irwan sudah memberikan inspirasi kita pada pagi hari ini ya teman-teman semua. Jadi semakin melek ya terkait dengan peluang usaha dan call to action-nya mau bagaimana gitu kan. Dari pengalaman-pengalaman Pak Irwan itu bisa kita ini sarikan ya teman-teman semua ya. Mulai bagaimana kita bisa untuk lebih peka lagi terhadap lingkungan untuk melakukan riset, melakukan ideasi dan juga action-nya mau bagaimana nih dalam menjalani usaha biar tetap bisa berkembang untuk kedepannya. Tentunya tidak sampai di situ aja, kita akan buka sesi tanya jawab teman-teman semua. Jadi yang masih penasaran dan masih butuh hal-hal yang lebih konkret lagi, boleh banget dicurahkan dan ditanyakan oleh expertise kita nih Pak Irul sebagai founder kita juga di bukadonasi.com. Teman-teman silakan deh, terbuka ruang yang luas buat teman-teman untuk bisa bertanya seperti itu. Ada ingin bertanya untuk yang pertama, mungkin silakan siapa? Boleh saya tanya ke Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Waalaikumsalam. Hairul Saleh, saya mau bertanya Pak, di masa pandemi ini kan kayaknya kalau mau membuka bisnis ya, kalau buat saya tuh kadang saya masih punya pikiran, aduh kalau nanti gue gagal gimana ya, soalnya kan lagi masa pandemi kayak gini tuh sulit gitu kalau bagi saya ya untuk memulai gitu, karena kebetulan memang mau mencoba buka bisnis nih Pak. Jadi untuk mengubah mindset untuk ngebuang jauh-jauh pikiran kata gagal tuh gimana ya Pak ya? Supaya kita tuh bisa mantap memulai bisnis kita gitu di masa pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Hairul Saleh. Oke.
Dijawab langsung atau Ya, gimana? silakan Mbak langsung jawab. Oke. Tadi Mbak siapa ya? Mbak Cahya. Oh, Mbak Cahya. Oke. Jadi gini ya, persis ini yang dialami oleh kemarin 2 hari lalu saya interview dengan calon karyawan yang baru akan saya rekrut ya. Dia jago desain gitu ya, jago desain, saya buka lowongan kerja, kemudian dia tertarik dan lokasinya nggak jauh dari rumah saya ternyata, dan memang hasil kerjanya cukup bagus gitu ya. Tapi ketika interview itu dia membuat pertanyaan yang membuat saya memutuskan saya nggak jadi ngambil anak ini gitu. Pertanyaannya adalah, Pak, emang ada customer saat pandemi kayak gini gitu. Nah itu udah langsung saya cut. Ya. Kenapa? Karena ketidakyakinan itu akan berpengaruh pada kenyataan ya. Katanya kan gitu ya, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu ya. Apa yang kita bayangkan itu yang akan terjadi di realita. Jadi kalau kita nggak yakin, memang sarannya adalah udah nggak usah dilakukan deh. Gitu. Tapi kalau yang nggak yakin dilakukan juga biasanya nggak kesampaian tuh jadi. Ya, jadi pastikan ya apa yang ada di pikiran kita itu selalu yang positif ya, sehingga nanti di lapangan kita akan menemui masih halangan, kemungkinan gagal dan seterusnya. Tapi kalau pikiran kita sudah kita kerahkan untuk positif bahwa ini berhasil, ini sukses, ini bisa besar, maka apapun yang terjadi akan kita lawan. Ya, gitu ya Mbak ya. Jadi harus kerahkan energi itu. Meskipun kita berhadapan dengan realita, tapi kan realitanya kayak gini Pak kondisinya. Iya, itu realitanya, tapi masih ada peluang-peluang untuk bisa besar, untuk bisa kita jalan terus di sekitar. Nah, tinggal bagaimana caranya kita berusaha. Saya belum lama ini, belum lama ya, hari Jumat kemarin saya berkunjung ke ownernya rajasusu.com. Pernah dengar teman-teman ya rajasusu.com ya? Rajasusu.com itu dia jualan susu, sampel susu gitu ya. Nah, saya ketemu ownernya langsung, pendirinya langsung, owner bisnisnya langsung. Dia masih muda ternyata. Saya pikir udah tua gitu ya. Orang Chinese gitu ya, orang Cina, dia masih muda. Terus ceritalah dia gitu ya mengenai proses bisnisnya ini, brandnya ini ya. Biar agak nampak bayangannya gitu ya. Cabangnya 50. Bahwa dia ketika merintis bisnis, sampai sekarang punya 50 cabang lebih dan 200 karyawan lebih, yang dia lakukan di awal-awal adalah dia sering datang ke toko-toko susu kompetitor. Misalnya toko susu A atau toko susu B, dia datang ke sana. Untuk apa? Dia untuk bisa ngelihat gitu ya. Toko susu A itu kayak apa sih kelebihannya. Kemudian dia cari sales susu yang sering suplai ke toko susu A itu. Ketika ada sales Entrasol misalnya gitu ya, datang ke susu A suplai, setelah suplai dia temuin tuh sales itu, Pak, bisa nggak suplai ke tempat saya? Sampai dia gitu, mungkin kayak ngemis-ngemis gitu lah. Ya. Nah ini usaha dia yang tiada henti terus-menerus ini membuahkan hasil yang sekarang dia punya 50 cabang. Jadi ketika sebelumnya toko susu ini sudah ada, tapi dimiliki orang tuanya. Orang tuanya jualan toko susu, tapi omsetnya hanya sebulan 3 juta. Jadi nggak besar. Tapi ketika dikerjakan oleh si anaknya ini, namanya Pak David gitu ya, luar biasa gigihnya gitu ya. Meskipun dia berhadapan dengan kompetitor yang lebih besar, retail di supermarket yang sangat banyak ya, kan ini udah banyak ya di supermarket ya, di Indomaret juga banyak, tapi dia berusaha dengan gigih ya, mencari kompetitor kelebihannya apa, dan dia bikin toko yang bisa menyaingi mereka semuanya, sampai akhirnya sebesar ini. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah ketika kita menemui sebuah halangan, maka pasti ada cara-cara yang bisa kita lakukan agar terus survive. Apa sih solusinya? Itu cari terus ya. Kayak si Pak David ini. Ketika omset dia cuma 3 juta rupiah per bulan, dia juga cari cara. Apa sih kelebihan si kompetitor? Dia datang ke sana. Wah, ini kan luar biasa. Nah, kalau sekarang mungkin risetnya tidak harus dilakukan secara offline ya, teman-teman. Kayak saya bikin bimbel misalnya. Yang saya lakukan dari riset online. Saya cari di internet, bimbel A, bimbel B, bimbel C, gimana sih prosesnya. Saya tanya ke teman-teman yang sudah lama kerja di bimbel, bandingin antara kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, di mana di Nurul Fikri, di mana Primagama, Ganesha Operation, semuanya saya tanya ini gimana sih pola-pola sebagainya, saya rangkum. Oh, ternyata di Cambridge itu, kurikulum Cambridge itu tidak selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelasnya seperti itu, tapi bisa jadi 6, 7 jadiin 1, ya. Kelas 6 dan kelas 7, kelas 6 SD dan kelas 7 SMP dijadiin 1, dan itu saya terapkan di bimbel saya. Bagi orang tua kok kaget, Pak, itu kan kelas 6 dengan SMP kok digabung, ternyata di Cambridge itu pelajaran yang berhubungan yang mirip itu lebih mudah disampaikan dibandingkan dengan 4, 5, 6 yang agak jauhan. Ya. Itu saya lakukan, jadi terus improvisasi, inovasi, kemudian cari ilmu lagi di tempat-tempat lain gitu ya.
Nah, itu yang nanti akan mengantarkan teman-teman semua bisnis kita yang awalnya kita ragu gitu ya, dengan kondisi pandemi seperti ini bisa membesar juga, bisa sukses juga. Itu salah satu tips yang mungkin bisa dilakukan Mbak Cahya. Ya. Oke, terima kasih Pak Irot jawabannya. Kalau boleh lebih lanjut, Mbak Cahya memang sepertinya usaha apa nih yang mau diangkat nih, Mbak Cahya? Kuliner sama satu tuh sebenarnya kakak saya tuh udah punya bisnis lama, cuma karena di masa pandemi yang di tahun 2020 itu sempat berhenti, Kak. Itu sambal sih, kayak sambal di toples gitu. Tapi udah ada lauknya kayak sambal cumi pedas, ada suwir tongkol kayak gitu, Pak. Lagi pengen dikembangin karena kan kemarin di masa pandemi itu omsetnya turun. Kayak gitu sih. Oke, oke. Pemasarannya tapi sudah mulai masuk di online. Sudah, Pak, udah masuk ke Instagram. Oke, Instagramnya sudah dioptimasi tadi atau masih organik aja biasa aja? Masih biasa sih, Pak. Itu Instagram itu ada strateginya, Mbak. Jadi salah satu aja ya, nanti banyak sih di kelas sekolah CS itu. Salah satunya itu kita bikin hashtag per kota. Per kota maksudnya Jadi gini, Mbaknya di mana ya tinggalnya ya? di Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan ya. Misalnya nih, produknya ingin masuk ke Bandung, ya. Maka di situ bikin caption, hashtagnya adalah tadi produknya apa ya? Sambal atau apa ya tadi? Iya, sambal. Sambal ya, misalnya sambal khas Bandung atau apa, tambahnya gitulah. Tapi di riset dulu ya, riset kata kunci. Kira-kira kalau sambal itu paling banyak orang nyari, keywordnya apa, kata kuncinya apa gitu. Nanti dimasukin di hashtag setiap postingan. Kita ingin nembak misalnya Bandung, kita ingin nembak misalnya Semarang, kita ingin nembak kota-kota besar gitu ya, sehingga tidak cuma di Jakarta Selatan. Nah itu bisa nanti di hashtag. Ketika ada orang mencari sambal di Surabaya, nanti muncul tuh, bisa seperti itu. Jadi jangan terpaku hanya di Jakarta Selatan, tapi sasaran pemasarannya mau di mana itu ditembak, dioptimasi di postingan kita. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Siap, terima kasih banyak Mbak Cahya sudah berdiskusi ya. Oke, selanjutnya dibuka kesempatan untuk yang kedua kepada peserta semua. Silakan, siapa? Langsung aja. Saya izin bertanya, Mas Fikri. Boleh perkenalan dan langsung dipertanyakan aja. Oke, saya perkenalkan, saya Willianda Hasan dari Jakarta Timur. Saya ingin bertanya ke Bapak Khairul Saleh. Saya mention tadi persoalan ini di bidang pendidikan. Bapak mendirikan bimbel ya. Nah, pertanyaan saya, langkah awal apa saja yang Bapak persiapkan untuk membangun usaha bimbel ini dan juga bagaimana strategi Bapak untuk bisa memaksimalkan pelayanannya? Seperti yang kita tahu kan, masalah pendidikan ini merupakan masalah yang potensial di pandemi ini. Banyak orang tua yang mengeluhkan sulitnya mengajar anak. Dan di sisi lain kan ini kalau kita lihat juga menjadi sebuah peluang bisnis. Mendirikan sebuah bimbel yang harganya terjangkau dan memberikan pelayanan yang cukup maksimal. Mungkin itu yang saya ingin minta tanggapan dari Bapak Khairul Saleh. Terima kasih. Oke, Mas William ya. Kayaknya pingin bikin bimbel juga nih kayaknya. Oke, jadi yang awal saya lakukan itu adalah gini, riset ya. Saya survei dulu. Survei targetnya. Karena kondisi bimbel saya posnya di tengah perumahan, saya survei warga sekitar sini. Saya nggak survei keluar dulu ya, nggak survei sampai yang jauh-jauh, karena faktor lokasi kan kadang membuat orang juga berpikir untuk join atau tidak, untuk gabung tidak. Nah, saya survei dulu lingkungan sekitar via WA. Kira-kira apa yang dibutuhkan mereka untuk masalah pendidikan anaknya, khususnya kalau saya fokus di bidang matematika dulu. Saya fokus di bidang matematika, saya belum buka yang lainnya. Meskipun orang tua hanya ada yang minta, Pak, buka bahasa Inggris, Pak, buka fisika, dan dulu deh, gitu kan. Matematika beresin, nanti satu mata pelajaran satu kali biaya kali jadinya. Jadi kalau mau matematika, bahasa Inggris, fisika, ya nanti 3 kali bayarnya gitu ya. Jadi nggak per ini. Nah, saya riset dulu, saya survei dulu ke warga sekitar, apa kendalanya, kemudian apa harapannya, terus keinginannya apa, terus kalau keinginan itu muncul, kira-kira berapa budget yang disiapkan. Terus saya survei dulu, ya sampai nanti saya menemukan angka. Nah, kunci dari sales itu adalah orang bisa bahagia saat membeli
atau customer bisa bahagia saat membeli adalah ketika yang mereka bayarkan lebih dari value yang mereka dapatkan. Jadi yang mereka bayarkan harus lebih rendah daripada value yang mereka dapatkan. Atau value yang kita berikan harus lebih tinggi dari apa yang mereka bayarkan. Jadi kalau mereka mengatakan, iya Pak, kayaknya 100.000 deh, gitu kan, maka kita akan kasih harga 75.000 aja Bu bayarnya. Kok lebih murah gitu kan? Karena kita ingin memberikan ini added value. Wah murah itu. Terus kita kasih layanannya wow gitu kan. Mereka wah ini luar biasa murahnya kan. Nah, ketika kita sudah dapatin poin itu, mereka akan menjadi malaikat gitu ya. Malaikat yang menceritakan ke semua orang. Menjadi customer setia kita. Ya kalau dalam istilah inbound flywheel marketing itu, mereka menjadi influencer kita, marketer kita. Mereka cerita, oh bimbel di Pak Hairul ini di Akselerasi Juara, biayanya cuma segini, ruangannya ber-AC, pengajarnya berpengalaman, maksimal 10 anak, oh itu dilayani dengan maksimal, dan seterusnya. Itu cerita. Ketika cerita itu booming gitu kan, kita tinggal terima panen aja. Nah, ketika sudah panen, kita mulai tuh, oh naikin harga. Kenapa? Karena ada value yang kita naikkan lagi. Kita mulai nolak. Ini pun saya udah nolak peserta. Kemarin ada daftar Pak, maksudnya mau daftar karena saya kelas 9. Mohon maaf saya nggak terima dulu karena sudah over capacity dari segi tempat maupun mengajar. Jadi nggak saya terima dulu. Nanti ketika waktunya sudah mulai jalan beberapa pekan, saya mulai benahi dan saya buka lagi. Jadi awal survei, kemudian dari survei itu kita tentukan formulanya. Dari segi biaya, dari segi pengajar kita sampaikan. Bahkan saya bikin seremonial seperti ini teman-teman. Jadi kita bikin namanya kuliah umum untuk para orang tua peserta bimbel. Itu di 2 pekan lalu. Saya hadirkan penulis bukunya. Jadi misalnya pakai buku ini, nanti kita akan pakai buku ini. Nah sebelum pertemuan bimbel anak-anak, orang tua wajib hadir untuk ketemu dengan penulisnya. Kita tanya ke penulisnya, apa kelebihan bukunya, itu saya kasih waktu kayak gitu. Jadi penulisnya saya hadirkan, orang tua silakan tanya ke penulisnya, kenapa kita pakai buku ini, kelebihannya apa, gitu. Kita challenge penulisnya. Nah, waktu itu kita ketemuin. Jadi mereka dapat nilai lebih. Kan bagi kita, bagi orang tua atau secara umum kan ketika masuk bimbel, ya udah ini bukunya, lu bayar selesai. Nah, kita kasih nilai lebih, penulisnya ini. Kalau ada apa-apa dengan anaknya gara-gara buku ini gitu ya, silakan komen penulisnya. Sekarang kan lagi marak tuh ya, buku-buku yang contoh soalnya aneh-aneh gitu kan. Nah, kita langsung ketemukan dengan penulisnya dan penerbitnya langsung. Ini salah satu nilai lebih yang saya ambil. Jadi nggak sembarangan bimbel yang kita berikan, meskipun orang tua siap bayar tuh 100.000, 75.000 ya. Saya bilang bayar 50.000 aja sebulan untuk 4 kali pertemuan dengan durasi 1,5 jam. Itu ruangan ber-AC, kemudian nah itu orang wah ini murah banget. Jadi ketika murah itu kita bisa bermain apa aja. Apa maksudnya? Anak nggak datang nih 2 kali 3 kali nggak datang saya keluarin. Tapi kan bayar Pak, saya nggak mau hanya sekedar cari duit. Anak harus sukses. Gitu. Orang tua harus serius. Ini bukan semacam yang seenaknya daftar nggak masuk gitu ya. Kita buat seperti itu. Ya, jadi nilai value yang kita buat ini yang akan kita jual ya. Tapi di awal polanya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya, dan praktis tuh, saya bikin bimbel paling cepat di dunia, hanya seminggu terus terang. Ya, jadi hari Kamis saya survei, hari Sabtu saya buka, Sabtu atau Minggu saya buka pendaftaran, hari Rabu kalau Kamis ya, Rabu atau Kamis kita melakukan pertemuan perdana, hari Jumat saya cut pendaftaran, hari Minggu open bimbelnya. Jadi hanya seminggu persiapan semuanya gitu ya, dan lumayan kewalahan juga ya, dalam prosesnya. Tapi alhamdulillah berjalan, sejauh ini berjalan lancar. Itu ya Mas William. Ya Mas William gimana? Ada tanggapan lagi mungkin? Mau nambahin? Ya Pak, jadi di sini mungkin menaikkan nilai value-nya itu, tapi dengan menurunkan harganya Pak. Tidak harus sih sebenarnya, tidak harus. Mas William itu survei dulu di lokasi sekitar. Kalau saya kan di komplek menengah ke bawah ya. Saya survei dulu harganya berapa, kemudian saya bandingkan dengan bimbel yang sudah besar. Kita nggak bisa pakai bimbel yang sudah besar dong biayanya, karena kita baru merintis. Makanya kita bandingkan, oh kalau bimbel sudah besar terus 300 misalnya, ya kita jangan 300. Misalnya 200 itu angka kemampuan bayar di sekitar saya berapa? 100, oh berarti saya jangan 200, saya 100 aja. Jadi disesuaikan, biar apa? Biar ketika kita buka tuh ada yang masuk. Nanti kalau ada yang masuk, sudah viral, sudah banyak yang join, nah itu kita baru mainkan harga sedikit-sedikit itu ya.
Oke, cukup ya, Mas Cukup. William ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Oke, Mas. terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Teman-teman semua, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, di sini saya mau menginformasikan bahwasannya teman-teman berpeluang untuk mendapatkan hadiah ya, berupa GoPay atau OVO dan seterusnya. Itu untuk orang yang beruntung. Bagaimana sih caranya? Teman-teman silakan untuk melakukan istilahnya resume atau hal menarik, poin penting apa yang teman mendapatkan dari sesi ini, lalu mention ke akunnya bukadonasi.com, @bukadonasi.com, dan jangan lupa untuk di-follow dulu ya teman-teman. Ya, di sana nanti yang beruntung akan kita informasikan dan mendapatkan hadiah seperti itu. Oke. Tag 3 orang. Oh, ternyata tagnya 3 orang. Siapa aja tuh? Bentar ya. Oke, tagnya berarti 3 orang, ada buka donasi, kemudian ada pembicara juga di tag, dan juga 2 orang aja. Oke, berarti kita buka kesempatan untuk 1 orang lagi untuk sesi penanya ya. Tadi baru 2 untuk yang terakhir. Oh, iya. Jadi untuk nge-tag teman lain yang belum hadir atau belum join di webinar ini, itu maksudnya ternyata. Jadi teman-teman silakan buat post story Instagram, follow bukadonasi.com dan mention bukadonasi.com, mention pembicara kita juga @hairul_saleh, kemudian juga mention 3 orang di luar sana, setelah mau siapapun, mau keluarga dan seterusnya, intinya yang belum ikut webinar pada pagi hari ini. Oke, lanjut ya teman-teman semua ke yang selanjutnya. Silakan, siapa nih yang ingin bertanya? Langsung saja. Silakan, 1 orang lagi penanya, jangan malu-malu. Kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya tentunya, teman-teman. Silakan. Tidak ada nih. Saya hitung dari 5 ya, sampai 1 ya. Kalau tidak ada, kita akan tutup dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan closing statement dari Pak Iro. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sepertinya sudah cukup Pak untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Selanjutnya sebagai penutup ada closing statement dari pembicara kita Pak Iro. Dipersilakan. Ya, terima kasih sebenarnya teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir gitu ya. Closing statement-nya adalah teman-teman semua yang ingin membuka bisnis atau ingin jadi pengusaha atau ingin buka usaha di saat pandemi, intinya jangan khawatir. Ya, peluangnya masih banyak. Di saat orang-orang menutup, justru kesempatan kita untuk membuka. Itu salah satu poinnya. Poin yang kedua adalah lakukan pula persiapan yang matang. Jangan sampai kita asal buka juga. Tadi saya lakukan adalah saya lakukan survei, saya lakukan riset dulu sebelum akhirnya saya buka ini. Dan yang ketiga, setiap masalah adalah peluang. Ini harus teman-teman ambil secepat mungkin ya, karena kalau tidak yang ambil orang lain. Ya, karena setiap masalah ada duitnya ya, ada bisnisnya. Itu mungkin dari saya. Siap, terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama dengan pembicara. Jadi teman-teman semua yang belum on cam, silakan on cam dulu ya. Kita akan ada sesi foto terlebih dulu. Bentar aja kok untuk sesi fotonya. Kita tunggu ya, 1 menit ya. Teman-teman ayo, yang belum on cam dulu. Bentar aja kok buat foto aja. Dokumentasi, oke. Ayo, yang lain masih tunggu ya. Kita on cam, kita akan sesi foto. Oke, mantap. Ternyata wajah-wajah calon pengusaha semua nih Pak, sepertinya. Amin. Oke, silakan untuk on cam semuanya. Oke, silakan on cam-nya. Teman-teman semua, webinar series ini ada beberapa rangkaiannya. Silakan ikut di pertemuan-pertemuan berikutnya tentunya dengan tema yang dan pembicara yang expert di bidangnya gitu. Oke. Ayo masih ditunggu yang belum on cam, ada yang tangan aja, wah mantap tangannya. Oke, kita mulai untuk sesi fotonya. 3, 2, 1. Oke, bentar, di save dulu ya. Di save dulu. Lagi, 1 lagi, boleh. Aba, 3, 2, sebentar ya, laptop saya nge-lag. Mohon maaf. Laptop nge-lag, 1, 2, 3. Oke, mantap jiwa.
Di-save dulu. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah terdokumentasikan untuk agenda kita pada sesi perdana dari webinar series bukadonasi.com. Tentunya banyak hadiah, banyak pembicara, banyak tema-tema yang teman-teman akan butuhkan. Silakan untuk pantau terus Instagram kami dan juga akan diinformasikan juga di media sosial lainnya tentunya teman-teman semua. Pokoknya pantengin terus bukadonasi.com. Saya sebagai moderator pada kegiatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, salam hangat semuanya. Dan juga ketika teman-teman tadi ya mengisi presensi itu ada pertanyaan teman-teman mau menjadi volunteer atau tidak dan teman-teman dipersilakan untuk menjawab ya atau tidak. Nah, teman-teman silakan apabila menjadi volunteer nanti akan dihubungi oleh panitia seperti itu. Tinggal ditunggu aja waktunya. Itu aja dari saya. Lebih kurang mohon maaf, sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak semua, Pak Heru semua, volunteer dan peserta yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Vika. Kenapa, Pak? Sudah banget. Kenapa? Tumben, dicariin Bang Fikri. Gak kedengeran suaranya di sini kresek. Dicariin Bang Fikri. Siapa? Rofi. Ini masih banyak orang